Ringkasan perawatan jenazah. Menjelang wafat, calon mayit hendaklah ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan selalu berprasangka baik kepada Allah serta bertaubat kepadanya. Juga menggabungkan dalam dirinya antara takut terhadap dosa-dosanya dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala serta ampunannya. Ya. Jadi agama Islam ini agama yang lengkap, konsep hidup yang lengkap, sampai masalah pengurusan jenazah pun diatur dalam Islam. Ketika seseorang hendak meninggal dunia, maka dianjurkan dia banyak berzikir kepada Allah, istighfar, minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menggabungkan dalam dirinya antara al-khauf dan ar-raja. Dia ingat dosanya, dia takut terhadap dosa-dosanya, sekaligus juga mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dalam dirinya ada yang seperti itu ketika hendak meninggal dunia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakutannya diberi keamanan dan harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan orang lain, seperti hutang piutang, kezaliman-kezaliman dan lainnya. Juga menuliskan wasiat yang perlu dituliskan. Iya. Jadi sebelum meninggal dunia, bahkan secara umum ketika hidup ini, kita jangan berbuat dolim. Karena orang yang berbuat dolim adalah orang yang bakal menjadi muflis, bangkrut hari kiamat nanti. Karena itu sebelum meninggal dunia, selesaikan kalau ada kedoliman. Kalau pernah memukul orang, minta maaf. Pernah menghibah orang, minta maaf. Mengambil harta orang, selesaikan urusannya. Dengan harapan nanti pergi menemui Allah, sudah tidak membawa kedoliman-kedoliman lagi. Demikian pula kalau ada yang perlu diwasiatkan, ditulis ya, wasiat mungkin masalah utang piutang, atau barangkali dia punya harta, dia mau wasiat maksimal kalau harta itu sepertiga harta untuk selain ahli waris yang telah mendapatkan bagiannya. Kemudian juga wasiat kepada keluarga secara umum supaya keluarganya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika tampak sakaratul maut, hendaklah yang hadir mentalkininya, yaitu mengajak calon mayit untuk mengucapkan La ilaha illallah dengan lemah lembut, sehingga kalimat terakhir yang terucap dari lisannya adalah kalimat syahadat tersebut. Iya, jadi ketika si mayit ini, calon mayit ini mau meninggal dunia, sakaratul maut, maka ditalkini La ilaha illallah yang lembut, yang halus, dengan harapan akhir kalam, akhir ucapan mayit ini adalah La ilaha illallah, yang mana jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia telah mengucapkannya, maka tidak perlu ditalkini lagi. Kalau setelah dia mengucapkan, dia berbicara yang lain, maka ditalkini lagi. Sehingga akhir kalamnya adalah La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah wafat, mata si mayit dipejamkan dan berdoa untuknya dengan doa-doa kebaikan. Juga mengucapkan kalimat istirja, yaitu seperti berikut ini.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali di hari kiamat. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik dari musibahku. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi begitu baru meninggal dunia, maka yang hadir semuanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minimal mengucapkan itu. Kalau mau ditambahi lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, lebih bagus lagi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kalau kita mendapat musibah mengucapkan ini, kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik daripada musibah yang menimpa itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Doa ketika memejamkan mata si mayit. Allahumma ighfir li Umar warfa' darajatah fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah Umar, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk, berilah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkan sesudahnya, dan ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan seru sekalian alam. Lebarkan kuburannya dan berilah penerangan di dalamnya. Ya, biasanya orang kalau meninggal dunia itu matanya terbuka. Maka di sini dianjurkan kita berdoa dengan doa-doa kebaikan, karena doa kita diaminkan oleh malaikat, dihadiri oleh malaikat, mustajab, doa yang baik. Di antaranya doa adalah ketika memejamkan mata, Allahumma ighfir li fulan, itu disebut namanya. Kalau namanya Umar, Allahumma ighfir li Umar warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ini diucapkan sambil memejamkan matanya. Allahumma ighfir li Umar warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Melemaskan persendian si mayit dengan mengoleskan minyak agar tidak kaku, serta jika diperlukan meletakkan sesuatu di atas perutnya agar tidak mengembung. Juga mengikat dagu sampai kepala dengan kain agar mulutnya tidak membuka atau menganga. Ya, jadi fungsinya ini adalah untuk melemaskan, karena nanti pakaian mayit butuh dilepaskan, kemudian dia akan dimandikan, dibersihkan hingga butuh lemas, terutama kalau bermalam. Jadi di bagian siku-sikunya, bagian lengan atas dikasih minyak, kemudian setelah itu disedekapkan tangannya sebagaimana biasa sudah dilakukan oleh masyarakat, oleh para ulama yang selama ini adalah adab sedekap, sebagaimana ketika kita mau sholat atau di dalam sholat, lalu diikat supaya nggak lepas, diikat. Ya, ini sudah biasa dilakukan ya oleh para ulama selama ini seperti ini. Kemudian dagu juga diikat supaya tidak membuka mulutnya, tidak menganga, supaya tertutup. Kemudian juga bagian kaki, kakinya nggak melebar seperti itu. Biasanya jari ibu dengan jari ibu diikat gitu. Menutup sekujur tubuh mayit dengan kain. Ya, diambil kain, ditutupkan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga ketika beliau meninggal dunia ditutup ya dengan kain panjang.
Kalau kainnya tidak cukup maka boleh 2 kain. Bagi yang berkepentingan, boleh membuka kain penutup mayit dan menciumnya. Ya, jadi yang berkepentingan saja ya. Mungkin keluarganya, sahabatnya itu boleh datang membuka tutupannya, kemudian menciumnya, mencium keningnya. Kemudian juga berdoa setelah itu. Jadi ini yang berkepentingan saja, keluarganya, sahabatnya, bukan semua orang. Bukan setiap orang datang, takziah, melayat, kemudian dia membuka, mencium, tidak semuanya. Jadi orang yang perlu saja. Seperti Rasulullah SAW ketika meninggal dunia dicium oleh sahabat Abu Bakar, sahabatnya, sekaligus juga mertuanya Rasulullah SAW. Diperbolehkan menangis tanpa disertai meratap, asalkan hati tetap ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ya, boleh menangis, tidak apa-apa, air mata keluar. Yang penting tidak meraung-raung, tidak mengeluarkan suara, tidak meratap. Dan yang penting hati tetap ridho bahwa ini adalah keputusan Allah. Siapapun yang meninggal dunia, baik ayahnya, ibunya atau siapa, tetap ridho. Air mata berlinang tidak masalah. Yang penting hati tetap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meraung-raung, tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhoan. Hendaklah keluarga yang ditinggalkan sabar dan ridha dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarganya datang ya. Keluarganya atau siapa? Keluarganya atau siapa ya datang, keluarga dekatnya boleh membuka. Kemudian kalau mau mencium juga dibolehkan atau langsung berdoa. Yang penting ridho, ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena si mayit akan terganggu, akan tersiksa kalau ada yang menangis meraung-raung. Ya, setelah itu ditutup kembali. Menyegerakan pengurusan jenazahnya sampai penguburannya. Ya, ini lebih cepat, lebih baik. Segera dibereskan, segera dimandikan, dikafani, disolati, segera dikuburkan. Lebih cepat, lebih baik. Kalau tidak ada keperluan-keperluan yang lainnya, kalau tidak ada darurat. Persiapan menjelang memandikan jenazah. Disyariatkan memandikan jenazah orang Islam. Jadi memandikan jenazah adalah termasuk syariat Islam. Kalau ada orang meninggal dunia, maka dia disyariatkan untuk dimandikan. Yang paling berhak memandikan jenazah laki-laki adalah orang yang ditunjuknya melalui wasiat, kemudian ayahnya, kemudian anaknya, dan keluarga terdekatnya yang lain. Boleh juga dimandikan oleh petugas yang biasa memandikan jenazah. Ya, jadi ini yang paling berhak memandikan jenazah ya. Orang laki-laki dahulu adalah orang laki-laki juga yang si mayit ini mewasiatkan. Dia wasiat, saya nanti kalau meninggal dunia, saya minta dimandikan oleh si fulan. Maka orang itulah yang lebih berhak untuk memandikannya. Atau kalau tidak ada wasiat, maka ayahnya. Atau kalau tidak, maka anaknya yang laki-laki. Atau keluarga-keluarga dekatnya. Atau kalau tidak juga, maka boleh petugas. Orang lain, petugas. Yang penting petugas itu yang sudah berpengalaman dalam memandikan. Yang paling berhak memandikan jenazah perempuan adalah orang yang ditunjuknya melalui wasiat, kemudian ibunya,
kemudian anak perempuannya, dan keluarga terdekatnya yang lain. Boleh juga dimandikan oleh petugas yang biasa memandikan jenazah. Ya, orang perempuan juga sama ya. Yang paling berhak memandikan adalah yang ditunjuk dalam wasiat oleh si mayit, atau ibunya, atau putrinya, atau keluarga dekatnya, atau boleh juga petugas perempuan yang sudah berpengalaman memandikan jenazah. Hendaklah jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, dan jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan. Tidak boleh dimandikan lawan jenis, kecuali suami istri masing-masing boleh memandikan pasangannya. Ya, jadi yang memandikan orang laki harus orang laki, orang perempuan harus orang perempuan, tidak boleh lawan jenis. Yang boleh lawan jenis hanya suami istri saja. Suami boleh memandikan istrinya, istri boleh memandikan suaminya. Hanya itu yang lawan jenis. Selain itu harus sejenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Anak di bawah usia 7 tahun boleh dimandikan lawan jenis. Adapun anak yang berusia di bawah 7 tahun, para ulama mengatakan tidak ada auratnya, dalam arti tidak mengapa terlihat auratnya, sehingga boleh dimandikan lawan jenis. Jenazah anak laki-laki boleh dimandikan oleh orang perempuan. Jenazah anak perempuan boleh dimandikan oleh orang laki-laki dengan catatan di bawah 7 tahun. Ketika akan memandikan, hendaklah aurat si mayit ditutup, kemudian melepaskan pakaiannya. Jika tubuhnya masih lemas, maka pakaiannya dilepas seperti biasa, sehingga bisa dipakai oleh orang yang hidup setelah dicuci. Akan tetapi, jika tubuhnya sudah kaku, maka pakaiannya digunting saja. Dengan kain ya, dari pusar sampai lutut, ditutupkan auratnya. Kemudian ikatan-ikatannya dilepas dulu. Kemudian setelah itu pakaiannya dibuka. Kalau masih lemas badannya dibuka biasa, sehingga masih bisa dimanfaatkan oleh orang yang hidup pakaiannya. Itu dicuci dulu, dipakai orang yang hidup. Kalau seandainya sudah kaku, maka pakaiannya digunting aja. Ya, silakan dilepas. Dengan lembut ya, dengan lembut, tidak keras, tidak kasar. Ya, termasuk juga pakaian yang berada di dalam itu juga dilepas ya. Jadi tadi sudah dilepas seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau seandainya kesulitan melepas pakaiannya, boleh digunting, supaya memudahkan. Petugas yang memandikan jenazah harus amanah, terpercaya, dan berpengalaman. Ya, jadi petugasnya yang amanah, terpercaya, berpengalaman, dalam arti dia bisa menjaga hal-hal yang perlu dijaga, dan supaya memperlancar proses memandikan ini, karena dia sudah berpengalaman. Tidak perlu banyak orang yang ikut memandikan, cukup yang berkepentingan saja. Jadi tidak perlu orang-orang ikut memandikan, orang banyak tidak perlu, seperlunya saja, 3 orang atau berapalah, seperlunya saja. Yang tidak perlu nggak usah ikut-ikutan. Perlengkapan memandikan jenazah. 1. Sekeliling tempat memandikannya harus tertutup, demikian pula atapnya. Ya, jadi tertutup ya. Jadi tertutup sekelilingnya, tertutup semuanya, atapnya tertutup. Iya. 2. Masker untuk menutup hidung dan mulut petugas yang memandikan. Juga pelapis pakaian atau celemek. Semua ini jika diperlukan saja. Jadi ini ya masker, ini hanya seperlunya ya. Perlunya, kemudian celemek yang biasa dipakai di dapur atau di rumah sakit itu kalau ada perlunya saja. Supaya tidak mencium bau yang kurang sedap dari si mayit, atau juga supaya tidak terkena kotorannya. Bahkan kalau perlu juga memakai sepatu boot kalau perlu, kalau diperlukan. Kemudian juga memakai sarung tangan, ini harus supaya tidak memegang aurat si mayit.
Yang ketiga, sarung tangan atau semisalnya, sehingga tidak melihat atau menyentuh aurat si mayit secara langsung. Ya, jadi ini ya, sarung tangan. Harapannya tidak menyentuh aurat si mayit secara langsung nanti kalau dimandikan. Kemudian juga auratnya nggak boleh dilihat, tertutup dari pusar sampai ke lututnya. 4. Persiapan air secukupnya. Nah, persiapan air secukupnya. Ya, sekian atau boleh lebih, yang penting secukupnya. Kalau memungkinkan, diusahakan memakai selang air agar lebih bersih. Nah, ini lebih afdol memakai selang nanti ya, memakai selang supaya lebih bersih lagi. Jadi nanti disiramkan selangnya. 5. Air dicampur daun bidara atau sabun. Sebaiknya sabun cair, juga dipersiapkan sampo. Nah, ini ya, ini daun bidara. Ini sama dengan sabun. Jadi untuk membersihkan. Jadi ini ada sabun, ini ada sampo. Dan seandainya tidak ada daun bidara tidak mengapa. Karena sabun ini sudah menjadi penggantinya daun bidara, termasuk juga sampo. Yang tujuannya adalah untuk membersihkan. 6. Air dicampur kapur barus untuk siraman terakhir. Ya, ini kapur barus ya. Jadi kapur barus saya kira sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat. Ini dicampurkan di air, dilarutkan untuk siraman yang terakhir nanti. Siraman yang paling akhir, kapur barus. Air kapur barus. 7. Handuk panjang dan handuk kecil. Ya, ini ya, handuk panjang, handuk kecil. 8. Kain panjang atau basahan untuk menutup aurat si mayit. Nah, ini kain panjang untuk menutup aurat si mayit. Nanti setelah dimandikan, sebelum dibawa menuju ke tempat pemakaian kain kafan. Kantong plastik untuk tempat kotoran. Ya, ini kantong plastik. Nanti kotoran dimasukkan ke dalam sini. Kemudian kotorannya nanti dibuang ke sungai. Dibuang ke sungai kotorannya nanti. Atau dibuang ke tempat lain. Yang penting pokoknya kita bersih daripada kotoran itu. Dibuang di mana saja. Plastik jika ada luka. Jadi ini ada plastik ya. Ini kalau perlu aja, kalau ada luka, nanti ditutupkan di lukanya. Sehingga luka itu tidak mengenai ke kain kafannya. Tidak mengenai kain kafannya lukanya. Dan terakhir kapas. Nah, ini kapas juga diperlukan. Nanti ada keperluan untuk kapas ini. Memandikan jenazah. Mengangkat kepala si mayit sampai seolah-olah dalam posisi duduk. Lalu mengurut perutnya dengan lembut untuk mengeluarkan kotoran yang masih tersisa dalam perutnya. Hendaklah memperbanyak siraman air untuk membersihkan kotoran-kotoran yang keluar. Ya, sekarang kita memulai memandikan jenazah. Silakan diangkat kepalanya. Diangkat kepalanya sampai seakan-akan dalam posisi duduk. Kemudian perutnya diurut ya, untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang masih ada. Ya, perutnya diurut dengan lembut, dengan halus. Nah, kemudian setelah itu dibersihkan kotoran itu, semacam dicebokkan, ya, dibersihkan yang sebersih-bersihnya, walaupun airnya banyak nggak masalah. Jadi disiramkan ya, karena ini aurat maka dari balik penutupnya. Jadi disiramkan air itu, airnya banyak tidak masalah. Jadi semacam dicebokkan. Dengan catatan tadi telah memakai sarung tangan sehingga tidak menyentuh auratnya langsung dan tidak melihat auratnya. Iya. Jadi airnya ditampakkan juga. Ya, di bagian dalam dulu. Ya. Niat mewudukan dan memandikan si mayit, lalu mengucapkan basmalah, kemudian mewudukan si mayit sebagaimana wudu untuk sholat. Tidak perlu memasukkan air ke dalam hidung dan mulut si mayit, tapi cukup dengan memasukkan jari yang telah dibungkus kain
untuk membersihkan gigi dan kedua lubang hidungnya sampai bersih. Boleh juga membersihkan gigi si mayit dengan siwak atau sikat gigi. Ya. Sekarang sebelum dimandikan diwudukkan dulu ya. Yang memandikan berniat hendak mewudukkan, kemudian diwudukkan seperti wuduk dalam sholat. Ya, seperti biasa. Telapak tangan dulu yang kanan, kemudian yang kiri dicuci, dibasuh ya. Kemudian setelah itu biasanya kalau orang hidup kan berkumur, kemudian masukkan air ke hidung. Lah kalau sekarang cukup dibersihkan saja tanpa memasukkan air ke dalam mulutnya dan hidungnya. Dibersihkan aja dengan tangan, boleh. Dengan tangan dimasukkan tangan ke dalam mulutnya atau dengan siwak juga boleh. Ya, bersihkan. Kemudian hidungnya juga dibersihkan. Ya. Kemudian setelah itu wudu, diwudukkan wajah dulu 3 kali. Ya, wajahnya dulu seperti wuduk dalam sholat. Nah, kemudian setelah itu tangan yang kanan sampai siku-siku. Tangan yang kanan 3 kali sampai siku-siku. Depannya juga. Ya, kemudian tangan yang kiri 3 kali sampai siku-siku. Dari atasnya sini kayak. Ya. Kemudian tangannya dibasahkan dulu, dibasahi dulu tangannya, lalu diusapkan di kepalanya sekaligus telinganya. Ya, kemudian kaki yang kanan dulu 3 kali, kemudian yang kiri. Sampai mata kaki ya. Mata kakinya itu tumitnya juga penting. Jadi yang perlu ditekankan di sini tidak perlu memasukkan air ke dalam mulutnya dan hidungnya. Cukup dibersihkan saja dengan tangan atau juga boleh mulutnya dengan siwak atau sikat gigi. Ya. Mencuci rambut dan jenggot si mayit dengan perasan daun bidara atau shampoo. Setelah selesai diwudukkan, maka sekarang bagian kepala dibersihkan. Jadi di macam keramas, ya, mirip keramas dengan shampoo atau daun bidara. Kalau ada daun bidara, kalau tidak ada maka shampoo penggantinya untuk membersihkan. Demikian pula kalau orang lagi ada jenggotnya juga. Jadi kita sekarang bagian kepalanya. Bersihkan jenggotnya juga. Kemudian disiramkan air. Kalau bisa dengan selang. Dengan selang, kalau ada selang lebih afdal, lebih bersih itu. Ya, kalau ada selang dengan selang itu lebih afdal, lebih bersih. Disiram aja. Siramkan aja, ya. Iya. Terus jenggotnya dibersihkan ya. Wajahnya juga. Iya. Ini yang sebelah sininya. Iya. Membasuh anggota badan sebelah kanan si mayit dengan air dan sabun, mulai dari yang bagian depan, dilanjutkan dengan yang bagian belakang, kemudian dilakukan seperti ini pula dengan anggota badan sebelah kiri. Nah, jadi sekarang ini bagian kepala sudah selesai, sudah bersih. Sekarang anggota tubuh yang sebelah kanan dulu. Sebelah kanan bagian atas, mulai dari atas ini sampai bawah, kemudian sebelah kirinya. Nanti diangkat tubuhnya. Dipakai sabun. Sabun ini adalah pengganti daun bidara. Tujuannya adalah untuk membersihkan sebersih-bersihnya. Ya, termasuk juga di bagian auratnya, ya tetap ditutup, tangannya aja dimasukkan, dibersihkan. Bersihkan.
Kemudian sini juga ada sabun. Kemudian diangkat. Diangkat bagian punggungnya, bagian belakangnya. Dibersihkan juga. Ya, sampai bawah. Setelah selesai yang bagian kanan, sekarang yang bagian kiri. Bagian kiri sama dengan tadi, atas dulu, kemudian bawahnya. Disiram dulu dengan air. Siram dulu dengan air supaya basah. Ya. Terus sampai bawah disiramkan, terus ya siram gitu aja. Ya. Jadi sekali lagi bagian aurat tetap tertutup ini. Cuma tangannya aja dimasukkan. Dan tangan memakai sarung tangan sehingga tidak menyentuh auratnya langsung. Kakinya. Setelah bagian atas selesai, sekarang bagian belakangnya diangkat. Ya, aurat tetap tertutup. Ya, dibersihkan. Ya, bagian sini sudah cukup. Kembalikan aja. Kemudian disiram dengan selang, itu yang lebih afdal, lebih bersih. Dengan selang ya, memakai selang. Kembalikan. Ya, memakai selang. Pakai selang supaya bersih. Jadi ini dengan selang ya, supaya lebih bersih lagi. Atau boleh juga dengan siraman. Kalau siraman diusahakan ganjil 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau berapa kebutuhannya. Ya, dengan siraman itu boleh, dengan selang ini lebih afdal, lebih bersih lagi. Ya, alhamdulillah sekarang sudah selesai memandikan. Kemudian dianjurkan siraman terakhir adalah air yang telah dicampur kapur barus. Di antara fungsi kapur barus adalah untuk mengusir serangga. Ya, jadi sekarang ini siraman terakhir ya. Tadi mandi sudah selesai semuanya. Siraman terakhir adalah kapur barus. Ya, disiram dikit-dikit aja. Yang penting seluruh tubuhnya sudah terkena kapur barus. Ya. Aurat juga tertutup semuanya. Jadi tubuh kena kapur barus. Tujuannya adalah untuk melindungi dari serangga. Ya, sekarang sudah disiram kapur barus semuanya. Dianjurkan memotong kuku si mayit jika panjang, mencukur bulu ketiak, dan merapikan atau menipiskan kumisnya. Ya, seandainya kukunya panjang, kukunya dipotong. Demikian pula kumis kalau nggak rapi, kumisnya juga dirapikan. Demikian pula bulu ketiak kalau terlalu panjang dibersihkan. Dianjurkan menyisir rambut si mayit. Adapun jenazah wanita, maka rambutnya dikepang 3, kemudian diletakkan di belakang punggungnya. Jadi supaya rapi, rambutnya disisir. Adapun kalau orang perempuan, rambutnya dikepang 3 di bagian belakang. Diletakkan di belakang, dikepang 3. Jadi kepangnya ada 3 kalau perempuan. Sudah rapi sekarang. Diseka dengan handuk setelah dimandikan. Ya, sekarang diseka dengan handuk. Handuknya ada 2 ya. Itu handuk besar dengan handuk kecil. Kalau handuk besar ini untuk wajahnya dan untuk tubuhnya. Kemudian ini untuk menutupi auratnya, handuk besar. Untuk menutupi auratnya. Namanya ini basahan. Ketika menghanduki yang lembut, sekedar untuk menghilangkan airnya saja. Jadi yang lembut, yang halus, bukan digosok-gosok. Iya. Jika masih keluar kotoran, seperti tinja, air seni, atau darah setelah dimandikan, maka hendaklah menutup tempat keluarnya kotoran tersebut dengan kapas. Kemudian mencuci kembali anggota yang terkena najis itu, lalu si mayit diwudukan lagi. Sedangkan jika setelah dikafani masih keluar juga, tidak perlu diulangi memandikan atau mewudukannya, sebab hal itu akan sangat merepotkan. Jadi kalau selesai dimandikan seperti ini, ternyata masih ada kotoran yang keluar. Ya, air seni atau buang air besar, masih ada keluar kotoran, maka dibersihkan.
Kalau masih juga keluar, ditutup dengan kapas. Ya, ditutup dengan kapas kalau masih juga keluar. Kemudian setelah itu diwudukkan kembali. Kalau dalam kondisi masih seperti ini. Kalau sudah dikafani masih keluar kotoran juga, maka cukup dibersihkan aja tanpa diwudukkan, tanpa memandikan lagi, karena akan merepotkan sekali. Ya. Hendaklah orang yang memandikan jenazah menutupi keburukan-keburukan atau cacat dari si mayit yang ia lihat. Adapun kebaikan-kebaikannya yang ia lihat, maka boleh diceritakan. Ya. Jadi ini penting untuk yang memandikan ya. Yang memandikan itu sifatnya amanat. Karena mungkin di tubuh si mayit ada cacat, ada aib, ada kekurangan, atau ada warna hitam atau apa, ditutupi rapat-rapat. Jangan diceritakan pada siapapun. Kalau seandainya dia melihat yang baik-baik, maka boleh diceritakan. Wajahnya bercahaya atau yang lainnya. Inilah pentingnya orang memandikan si mayit itu amanat, bisa menjaga, bisa menutupi yang jelek-jelek. Kemudian tadi sudah diganti ya. Jadi yang tadi sudah diganti dengan handuk yang kering tadi itu. Petugas yang memandikan jenazah mendapatkan pahala yang besar jika melakukannya dengan ikhlas karena Allah semata. Jadi orang yang memandikan jenazah ini petugas, ini ganjarannya besar di sisi Allah. Dengan catatan ikhlas karena Allah, kemudian juga amanat tadi, bisa menjaga. Disunahkan bagi yang memandikan jenazah untuk mandi setelahnya. Jadi bagi yang memandikan yang terlibat langsung, yang menyentuh langsung. Kalau hanya menyiramkan air saja nggak usah mandi. Yang terlibat langsung, yang menggosok tubuhnya, yang membolak-balik tubuhnya, itu disunahkan mandi setelahnya. Yang wajib dalam memandikan jenazah ini adalah menyiramkan air sehingga sampai dan mengenai seluruh tubuh si mayit, walau hanya sekali siraman saja setelah membersihkannya dari najis. Akan tetapi yang afdal adalah seperti yang telah dijelaskan. Jadi yang wajib memandikan jenazah ini, yang penting adalah air itu mengenai seluruh tubuhnya. Semuanya kena air, ya, dibasuh dengan air, dan cukup walaupun sekali. Itu yang wajib. Setelah dibersihkan kotoran-kotorannya. Tapi yang afdal adalah cara yang telah kita praktekkan tadi itu. Itulah yang paling afdal dan itulah yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah jenazah dimandikan, jenazah ditutup kain, kemudian diambil handuknya dan diangkat menuju tempat mengkafani. Mengkafani jenazah. Disyariatkan mengkafani jenazah dan kain kafan tersebut dibeli dengan harta si mayit. Ya, ini termasuk syariat Islam. Ajaran Islam adalah mengkafani jenazah. Ya, ditutup dengan kain kafan, dan kain kafan ini yang sunnah berwarna putih. Kemudian juga diambil dari harta si mayit, dibelikan dari harta si mayit. Ya. Hendaklah kain kafan tersebut dapat menutupi seluruh anggota badan si mayit. Nah, ini yang paling penting, yang wajib adalah kain kafan ini menutupi badan si mayit. Walaupun satu helai saja, yang penting telah menutup sudah cukup. Itu yang wajib. Yang afdal bagi jenazah laki-laki adalah 3 helai kain warna putih tanpa baju gamis dan imamah. Sedangkan jenazah wanita dikafani dengan 5 helai kain, yaitu kain sarung untuk menutupi bagian auratnya, kerudung untuk menutupi bagian kepalanya, baju gamis yang terbuka bagian kepalanya juga sisi kanan dan kirinya, serta 2 helai kain yang digunakan untuk menutupi sekujur tubuhnya. Hendaklah memberi wewangian pada kain kafan dan tubuh si mayit. Boleh juga pada seluruh anggota badannya dan kain kafannya. Ya, jadi mengenai kain kafan ini, yang sunnah, yang afdol, kalau orang laki ada 3 lapis ya. Nanti kita praktekkan 3 lapis kain. Kemudian kalau orang perempuan 5 lapis kain.
Yang satu menutupi auratnya, kemudian yang kedua untuk menutupi kepalanya, kerudung. Kemudian yang ketiga baju gamis yang terbuka bagian kepalanya dan sampingnya, mirip baju kurung seperti itu. Kemudian yang dua helai itu panjang untuk menutup seluruh tubuhnya, itu kalau perempuan. Kemudian kain kafan tadi itu sebelum mayit ditaruh di sini, diletakkan di sini, itu kain kafan telah dibubui parfum. Dibubui parfum semuanya, kain kafannya sehingga wangi. Nah, kemudian sekarang kita mulai prakteknya. Praktek mengkafani. Jadi aurat tetap tertutup ya. Jadi lapisan yang paling dalam ditutupkan dalam keadaan auratnya masih tertutup. Ada penutupnya. Kalau aurat sudah tertutup, ini dibuka. Ya, ini dibuka. Jadi di sini ikatannya rapat ya. Masuk ke dalam sini ikatannya, yang sebelah sini masuk ke dalam sana. Jadi rapat ikatannya. Kemudian sekarang lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua. Tangan dikeluarkan. Ya, jadi dimasukkan yang rapat. Terutama kaki juga dirapatkan, itu kurang rapat. Jadi yang rapat sekali. Yang rapat. Kemudian tangan disedekapkan, bagaimana kebiasaan dari para ulama semenjak dahulu kala, diikat. Kemudian kepala juga diikat supaya mulutnya tidak membuka, tidak menganga. Kemudian kaki juga diikat. Jari ibu dengan jari ibu diikat dengan lembut, dengan halus. Karena kita dilarang bersikap kasar kepada orang yang meninggal dunia. Ya. Kemudian setelah selesai, sekarang bagian yang terakhir. Ini kain yang ketiga dilipatkan. Bagian kepala untuk sementara dibuka dahulu. Barangkali masih ada anggota keluarga yang ingin melihatnya. Nanti ketika hendak mau dibawa untuk disolati, dibawa ke kuburan, baru bagian kepalanya ditutup. Jadi yang rapat sekali. Kemudian sebelah sana. Yang rapat sekali. Ya, kemudian diberi parfum lagi. Beri parfum lagi biar wangi, ya. Sekucur tubuhnya dan seluruh kain kafannya diberi parfum minyak wangi. Terus bagian atas juga sini. Bahkan wajahnya juga tidak masalah. Wajahnya diberi parfum biar wangi. Semuanya diberi parfum dari atas sampai ke bawah rata biar wangi. Ya. Menambahkan tali-tali pengikat yang berjumlah 7 utas tali atau boleh lebih sesuai kebutuhan. Nah, jadi sekarang diikat, ya, diikat dengan tali, ikatan yang kuat, yang rapat. Ikatannya boleh 7, boleh kurang, boleh lebih. Yang penting adalah ikatannya itu benar-benar rapat dan kuat. Dan ikatannya tidak diikat dengan ikatan yang mati ya. Jadi ikatan yang mudah dibuka. Menggulung lebihan kain kafan pada ujung kepala dan kaki agar tidak lepas ikatannya. Tali ikatannya dibuka pada saat dimakamkan. Ya, bagian akhir adalah menggulung kepala dan kaki. Menggulung kain kafan dirapatkan. Yang rapat sekali. Kemudian diikat sekalian.
ya, yang rapat sekali. Ya. Ya, jadi yang rapat kemudian diikatkan. Ikatannya kuat tapi mudah dibuka. Karena nanti ikatan ini ketika sudah masuk di liang lahat, ikatannya dibuka. Demikian menurut para ulama. Boleh juga membuka kapas di bagian aurat si mayit yang berfungsi mirip popok bayi. Nah, ini tidak harus ya, ini kalau diperlukan saja. Jadi di bagian kemaluannya diberi kapas mirip dengan popok atau mirip dengan pampers. Itu kalau dibutuhkan saja. Tidak ada keharusan. Yang wajib dalam masalah mengkafani ini adalah satu helai kain yang menutupi seluruh tubuh si mayit dan tidak menampakkan kulitnya. Iya. Yang wajib adalah satu helai kain yang menutup semuanya, itu yang wajib. Namun demikian, yang sunnah kalau laki 3 lapis, kalau perempuan 3 lapis, bagaimana yang telah dijelaskan tadi itu. Mensolatkan jenazah. Disyariatkan mensolatkan jenazah orang Islam. Ya, jadi juga ini termasuk ajaran Islam. Syariat Islam adalah menyolati jenazah seorang yang meninggal dunia dalam keadaan muslim, disolati jenazahnya. Posisi imam di bagian kepala si mayit jika jenazah laki-laki dan di bagian tengah jika jenazah wanita. Ya, ini perbedaan jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan. Kalau jenazah perempuan, imamnya berdiri di tengah, bagian tengahnya, di tengah-tengahnya. Kalau jenazahnya orang laki, imamnya berdiri di bagian kepalanya, di sini berdirinya. Disunahkan makmum membentuk 3 shaf atau lebih. Ya, ini adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW, makmum membentuk 3 shaf, minimal 3 shaf ya, atau lebih. Dan shafnya berdekatan saja, karena tidak perlu rukuk, tidak perlu sujud. Jadi shafnya cukup berdekatan, yang penting rapat, rapi, minimal 3 shaf. Lebih banyak, lebih bagus. Dalam sholat jenazah terdapat 4 kali takbir. Diawali dengan niat dahulu sebelum takbir pertama. Ya, jadi ada 4 kali takbir ya. Nanti kita praktekkan. Diawali dengan takbir yang pertama dahulu. Kemudian setelah takbir yang pertama membaca ta'awudz dan al-fatihah. Ya, jadi pertama-tama niat dahulu. Dan niat ini prinsip ya, niat hendak menyolati jenazah ini. Kemudian takbir yang pertama, setelah takbir yang pertama membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan membaca surat Al-Fatihah. Itu setelah takbir yang pertama. Setelah takbir yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi sebagaimana dalam sholat ketika tasyahud atau sebagiannya saja. Ya. Setelah takbir yang kedua, membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang afdal lengkap sebagaimana di dalam sholat kita ketika tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau minimal kita hanya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah takbir yang ketiga, mengikhlaskan dalam membaca doa untuk si mayit. Ya, setelah takbir yang ketiga, kita mengikhlaskan doa untuk si mayit ya. Yang afdal adalah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu ada di dalam kitab Hisnul Muslim, itu lengkap ya, yang telah diterjemahkan menjadi doa dan wirid yang ditulis oleh Syekh Al-Qahtani. Itu bagus itu. Setelah takbir yang keempat, berdoa lagi untuk si mayit, kemudian mengucapkan salam atau boleh juga langsung salam tanpa doa lagi. Ya. Setelah takbir yang keempat, boleh langsung salam, 2 kali salam, atau boleh berdoa lagi kemudian salam, seperti dalam sholat, sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Dengan demikian sholat jenazah sudah diselesaikan.
Dan setiap takbir itu menurut para ulama dengan mengangkat tangan. Setiap takbir dengan mengangkat tangan. Ya, sekarang ini kita akan sholat jenazah. Ini disyariatkan kepada setiap muslim atau muslimah yang meninggal dunia. Kalau jenazahnya perempuan, posisi imam berada di tengah-tengahnya. Dan bacaannya, domirnya, kata gantinya pakai ha. Allahumma ighfir laha, Allahumma arhamha, dan seterusnya. Kalau mayitnya ini laki-laki, posisi imam berada di kepalanya. Dan domir, kata ganti yang dipakai adalah hu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Kemudian bacaan untuk sholat jenazah ini, bacaannya sir ya, pelan, perlahan. Baik sholatnya malam atau siang, perlahan. Hanya saja kami nanti membaca agak keras karena untuk mempraktekkan bagaimana cara membacanya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan masalah jenazah ini adalah pengaturan shaf yang tadi telah diterangkan, minimal 3 shaf. Lebih banyak lebih bagus. Ya. Kita langsung aja mempraktekkan. Rakaat pertama, pertama niat dulu. Niat dalam hati, kemudian takbir sambil mengangkat tangan. Setelah takbir yang pertama membaca ta'awud, kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua mengangkat tangan, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian takbir yang ketiga mengangkat tangan dan berdoa. Takbir yang keempat mengangkat tangan dan berdoa atau tanpa berdoa boleh. Kemudian salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Seperti di dalam sholat. Ya, kita mulai sholatnya. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahu aqrim nuzulahu wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma naqqihi minal khataaya kama naqqaita ath-thawbal abyad minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Allahumma adkhilhu al-jannah wa'adhu min 'adzabil qabr wa 'adzabin nar. Allahu Akbar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa untana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'il al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffa al-iman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudillana ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian seandainya makmum kurang hafal doanya, maka doanya boleh dipersingkat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, diulang-ulang. Allahumma ighfir laha, Allahumma arhamha, diulang-ulang. Yang penting kita mengikhlaskan doa untuk si mayit ini. Demikian yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.